Alhamdulillah nih Ustaz, Baim Ya. ini lagi berbahagia karena Kenapa? beliau ini sudah bisa dibilang bertahun-tahun jadi Presiden Republik Jomblo. Oh, udah ganti status. Sekarang diganti siapa itu? Udah serah terima jabatan belum? Terima jabatan kayaknya gitu. Udah bertahun-tahun Ustaz, nggak dapet jodoh, nggak ada yang nggak ada yang cocok-cocok. Akhirnya sekarang cocok. Nah, saya jadi pembawanya aja. Ya. Sekalinya cocok, ternyata langsung dikaryani putranya itu, wah, masya Allah lucu banget ya. Dan pasti dari sisi ekspresi kelihatan wajahnya itu seiseng bapaknya. Gitu. Tadinya kita pikir mau ketemu langsung, Ustaz. Oh gitu ya. Benar. Bagaimana Im, kabar Im? Baik. Alhamdulillah, baik banget. Apalagi sekarang hari ke-17, tetap semangat puasanya. Itu puasa hari 17 gimana? Kegiatan apa aja nih? Sekarang enaknya kalau di rumah terus tuh ibadahnya jadi teratur ya. Jadi enaknya tuh bisa buka bersama bareng. Habis itu ada tadarusnya juga, ada tarawehnya juga, insya Allah nggak bolong. Seneng banget sekarang. Kayaknya pandemi ini malah bikin kita nge-refresh semuanya nih kayaknya. Benar ya, tapi sekarang perbedaannya Ramadan tahun ini kan udah ada Kiano nih. Tahun lalu belum ada. Bedanya apa? Bedanya itu pasti nggak sepi. Kedua, tanggung jawab jadi seorang ayah. Banyak yang bilang dari kecil gini tuh harus dijujulin kayak Al-Quran, dibacain semuanya lah di depan dia supaya nanti kebiasaan. Saya tuh mau jadi dia penghafal Quran, amin tuh. Nah, Amin. amin. Luar biasa nih. Udah niatnya mulia nih Ustadz nih. Iya. Soalnya bapaknya juga udah hafal. Ya kan Im ya? Amin. Udah hafal nih, ini jelas kayaknya bapaknya udah hafal nih. Berapa juz Im? Alhamdulillah sekarang 29, satu lagi habis. 29. Kirain 31. Bener-bener 31 ya? Iya, kurang jus 31 kirain. 31 yang mulai dimulai ya. Waduh, mulai saya ngapal mulai dari juz 31. Gak ada di Quran. Waduh, Im, ini apa yang dilakukan sama Baim adalah sesuatu yang bisa dibilang ini kan masyarakat Indonesia melihat Baim nih sebagai keluarga yang harmonis, keluarganya ceria gitu. Panggilannya bosku, Ustaz. Dimulai dengan sesuatu gerakan mulia yang dijalankan beliau di sosial media, di YouTube gitu kan. Awalnya waktu ngelihat YouTube-nya dia dulu gitu, ya kita ngelihatnya kayak ini orang jahil banget nih ngeprank orang gitu jadi orang. Ternyata di balik itu semua ada sosial eksperimen yang coba ditularkan ke masyarakat gitu. Coba kita gali dari dia. Kita gali coba. Apa sih maunya di balik ini semua ya? Awalnya gimana idenya tuh Im? Sebenarnya awal untuk posting untuk sosial eksperimen ya, waktu dulu juga nggak tahu namanya itu, cuman saya tuh Ustadz sama Ari, gue tuh sebenarnya dari dulu tuh seneng ngelihat orang seneng aja sih. Jadi kadang-kadang kalau ngasih itu seneng dengan mungkin dia butuh banget atau enggak, dia itu seneng lah perubahan wajahnya. Itu juga gue kadang-kadang ngasih ke kakak, ke orang tua, ke orang-orang. Nah tiba-tiba ada yang bilang itu sosial eksperimen. Untuk pertama post itu sebenarnya agak-agak takut karena takutnya ria ya. Cuman waktu itu beraniin dan akhirnya terputus audionya. Tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, saya lama-lama mikir saya ngelakuin suatu hal yang saya seneng aja deh, saya nggak usah mikirin itu ria atau enggak. Toh kita juga sholat nggak tahu tuh diterima atau enggak ya, yang penting saya tahu ini niat saya itu seperti ini, pahala tergantung yang di atas aja deh. Sekarang sih lebih seperti itu sih, nggak dipikirin banget ini benar atau salah ya. Terkadang juga saya nanya sama orang gitu ya, ini apa yang gue lakuin benar atau enggak ya. Cuman lama-kelamaan ya sudah deh, kalaupun dapat alhamdulillah, kalaupun enggak yang penting gue suka ngelakuinnya gitu. Oh, yang penting pokoknya ngelakuin dulu aja gitu. Nanti ibaratnya masalah judgement atau penilaian itu tinggal terserah Allah aja lah gitu. Yang penting bermanfaat orang lain gitu ya. Iya, gitu. betul. Awalnya waktu itu ide ini dapatnya dari mana? Apa emang sendiri atau ada tim kreatif yang ngeremukin atau gimana? Nggak ada, sendiri semuanya. Kalau ini
awalnya pasti dari Jail ya, dari Jailin Paula, tiba-tiba kita untuk keluar tuh waktu itu menjadi pertama kali sosial eksperimen tuh pas waktu jadi orang gila ya, dan itu sebenarnya mengerjain orang sih, tapi lama kelamaan dari Jailin itu ada berbaginya yang akhirnya kok lama kelamaan jadi core-nya gue ya untuk istilahnya ke arah situ, maksudnya gue juga seneng gitu loh, dan akhirnya udah sampai handphone lu audionya dilimitin ya? Setiap berapa menit isi audio dulu deh. Dia lihat tuh. Waduh. Sekarang videonya yang dilimitin. Waduh. Ya, mungkin ada telepon masuk. Nah. Aman udah? Unmute, mute. Mute. Oh, nah. Aduh. Ini YouTuber loh nih. Masa dia nggak tahu pencetannya yang mana? Aman? Oke, belum. Waduh. Ini kayak teman saya Ustadz, dia bilang, oke handphonenya tolong ditidurin. Handphone ditaruh, dia tidurin. Kesel-kesel lama-lama dia live nih. Bener. Dia bingung nih masih. Oke, udah. Udah. Aman? Aman. Oh, Jangan ini bagian dari ngeprank kita. Ini ngeprank jangan-jangan. Kita ngomong sendiri. Gimana tadi saya mana ya tadi ya? Tadi awalnya itu ya? Tadi ya? Pokoknya awalnya itu pokoknya dari yang jadi prank orang gila itu yang sebenarnya saya jahil, yang ada berbagian juga, lama kelamaan itu jadi core-nya gue yang sampai sekarang itu kayaknya gue ngelakuinnya suka, ya sudahlah gue terusin aja, karena memang intinya ya kalau kita ngerasa itu suatu hal yang benar dan juga bisa membantu, ya sudahlah, pahala urusan yang di atas saja. Oh gitu, tapi alhamdulillah sekarang kan konten Baim menjadi salah satu konten-konten positif yang ada di sosial media. Ibaratnya banyak juga menginspirasi yang lain untuk membuat konten inspiring ya apa yang sama juga gitu, ibaratnya untuk. Tapi inspirasinya saya bilang di sini, inspirasinya itu kan rata-rata kalau ngeprank itu konotasinya negatif. Ya. Ini dia bisa membelokkan gitu, memplesetkan ngeprank yang tadinya konotasi negatif menjadi positif. Benar. Ya. Ini loh sebetulnya yang kuat dari kontennya Baim itu. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang lihatnya ini pasti mau ngerjain orang. Iya, kesannya. Tapi justru malah mau hadiahin orang kan gitu. Ya, tahu nggak kenapa rahasianya? Kenapa tuh? Dia bilang gini, gue sih senang aja ngeliat orang lain senang, itu sebetulnya. Nah, kenapa jadi itu yang jadi kuncinya, Zat? Ya kan sebetulnya dia bilang gue nggak tahu tersen di atas saya, tapi sebetulnya ada sesuatu di alam bawah sadar dia yang menggerakkan dia. Apa itu? Senang melihat orang lain senang. Artinya nggak ada dengki. Nah, kalau orang ngeprank semata-mata ngeprank, itu senang ngelihat orang lain susah. Nah, inilah yang dia nggak sengaja. Oh gitu. Apa jangan-jangan Baim juga ikutan kemarin ngasih berkat yang isinya sampah itu bukan ya? Tapi sampahnya kayaknya 100 ribuan. Itu kurang ajar itu kesel banget, saya juga lihatnya tuh bener-bener kesel lah itu. Yang tadinya benar kata Pak Ustadz, saya itu mau menjadikan prank itu suatu hal yang positif ya, ada seperti itu juga. Pas ada kayak begitu tuh kejadian kemarin tuh kayak kita berbalik lagi ke arah yang lama lagi gitu ya. Tuh capek-capek deh kayaknya kita ngebangun untuk image prank itu baik kok jadi begini lagi ya gitu loh. Kata-kata prank itu jadi negatif. Kesal sih waktu itu saya juga. Jadi ini loh trendsetter juga. Itu kan biasanya kalau orang mau ngeprank negatif, semua anak-anak mau ngeprank negatif. Walaupun nggak mereka posting, ngeprank di rumah. Iya, jadi orang juga suka ngeprank. Asisten rumah tangga saya juga ngeprank yang lain gitu, ngeprank santri, ngeprank anak-anak di rumah. Oh gitu. Iya. Ketularan jadi ya? Ketularan ngeprank. Oh. Nah, jadi dengan adanya trendsetter ngeprank itu kita bawa ke positif, itu keren. Waduh. Iya. Hari ini saya di prank hampir 3 kali, Ustadz. Kenapa? Saya tadi wudhu mau sholat gitu ya. Pas sholat saya nggak pakai peci.
Saya bingung, saya datang pakai peci. Berikutnya kedua juga, saya udah pakai peci nih. Pas wudhu, pas sholat gak pakai peci. Nggak taunya peci setiap saya wudhu, saya taruh tempat peci, saya nggak pernah pakai sholat. Jadi ketinggalan 2-3 kali kan. Saya di-prank sama peci saya sendiri, Ustaz. Ini kan bahaya. Itu sih gejala umur. Oh, itu umur ya. Aduh, dari tahan itu orang sampai ikut nyari peci di situ lagi, di situ lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau pendapat keluarga gimana, Im? Dengan kelakuan lu nih gini? Tadinya awalnya nggak suka, awalnya juga kita berbalik lebih universal aja kali ya YouTube-nya gitu ya. Terkadang orang juga banyak yang nggak suka kehidupannya dijadikan seperti apa tontonan atau nggak apa. Yang akhirnya kan kemarin baru meninggal ya orang tua saya. Terus akhirnya papa saya, kakak saya yang akhirnya bilang sama saya tuh, "Tung ya, kamu itu sering banget kemarin itu bikin video soal mama. Jadi sekarang kenangannya itu semuanya ada di YouTube." Jadi orang-orang sekarang tuh terkadang untuk buat YouTube itu agak-agak salah. Mereka memikirkan viewer dan dapat uang berapa dulu, baru kalau saya sih kebalikan ya. Saya memang buat pertama tuh, gue mau jadi compile kenangan gue supaya nanti kesananya memang ya itu adalah kenangan gue nantinya. Setelah itu istilahnya karakter kita masuk sama orang, habis itu viewer banyak, uang akan datang sendiri. Tapi orang terkadang suka kebalik sekarang buat YouTube untuk uang dulu, jadi kadang-kadang ya nggak dapet esensinya. Jadi kurang tulus ya, Ustaz. Iya, ria. Jadi bikin YouTube supaya viral. Ya. Nah, itu udah rusak dari awal. Satisfactionnya tuh di viewers. Yeah. Kalau banyak seneng, kalau dikit susah. Nah, ini gejala-gejala ria di dunia YouTube. Oh, jadi mau buat aja yang baik gitu ya? Buat aja yang baik, karena kita nggak tahu mana yang baik, mana yang tidak. Itu semua tergantung pada ketulusan kita. Kayak begini kan, sebetulnya dari awal kalau niatnya baik, tujuannya benar. Ya, it's me, gue apa adanya gitu, lo nggak dibuat-buat. Ini buat kenangan gue gitu. Ya akhirnya begini jadinya bagus juga. Ya, memang rezekinya kemudian akan berikan juga buat Baim. Tapi ada beberapa momen yang saya kalau nggak salah ini ya, Baim tuh sempat ada momen di mana menjadi pelajaran ketika ada 3 orang meninggal. Waktu itu nggak salah diposting kalau 3 orang dalam waktu dekat meninggal gitu ibaratnya. Salah satunya nyokap ya. Yang 2 itu kalau nggak salah, satu Kobe Bryant, satu lagi siapa gitu. Ashraf. Oh, iya. Itu gimana ceritanya maksudnya? Jadi kalau itu menariknya, saya dapat 3 pelajaran yang berbeda-beda ya. Pertama, yang Ashraf itu sebelum Ashraf meninggal itu saya ingat banget, saya minta istri saya untuk ngaji lagi karena udah lama nggak ngaji ya dia. Kamu belajar ngaji lagi dong, sayang, ibadahnya kalau itu mah ibadah jangan ditunda-tunda. Nah, dia bilang nanti ya, karena walaupun baik-baik ya, dan kita juga tahu kesibukannya seperti apa untuk ngurus Kiano. Dia bilang nanti. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, setelah itu besoknya kalau nggak salah itu Ashraf teman saya sendiri itu meninggal. Yang di situ saya sangat dapat pelajaran kalau emang kita ketika kita bilang nanti itu kita nggak tahu ya, kita ada waktu lagi kapan, apakah kita bisa. Nantinya itu bisa setahun, bisa sebulan, bisa 10 tahun, bisa 5 tahun. Nanti deh sholatnya kalau emang kita udah ini. Cuman terkadang saya udah diingatkan lagi, kalau misalkan ibadah, kalau bisa sekarang juga sih. Karena nantinya kita itu takutnya nggak ada umur. Nah, kalau Kobe Bryant itu, saya pas dia meninggal dapat pelajarannya ketika itu mengenai keluarga. Sesibuk apapun dia, saya baca artikelnya dia main basket, latihan berapa jam, tiba-tiba dia pulang, habis itu dia sama keluarga 2 jam 3 jam, habis itu dia nggak tidur, dia harus pertandingan lagi atau nggak latihan lagi, yang sebenarnya dia meminimalisirkan keistirahatan dia, dan dia cuma bilang kalau misalkan gue bisa berkorban untuk kerjaan gue tidak mau berkorban untuk keluarga gue, semuanya harus seimbang karena itu resiko gue. Jadi pekerjaan sama keluarga itu harus seimbang. Nah, di situ saya belajar, oh iya ya, gue selama ini kerja terus gitu loh. Gak boleh ya gue mengkesampingkan keluarga, gak boleh ada alasan ketika gue gak sama keluarga. Gue harus ada waktu sama dia, apapun caranya. Karena memang sudah tanggung jawab gue ketika ngambil kerjaan banyak, ya udah waktu gue sama keluarga bukan yang gak ada, tapi harus adain gitu loh. Walaupun istirahat gue sedikit. Nah, yang terakhir itu mama saya.
mama saya itu kalau saya bilang sih meninggal yang saya mau ya, bener-bener saya itu mau nangis banget waktu mama meninggal, cuman nggak nangis, saya bingung sama sekali nggak nangis. Dan itu hari Jumat juga meninggalnya. Papa sangat yakin banget kalau meninggal mama itu hari Jumat, karena dia tahu mama itu seperti apa. Nah ketika saya disuruh azan di bawah tuh di liang kubur, saya nggak tahu tuh kalau emang di bawah itu ternyata nggak boleh nangis. Saya kaget, Baim jangan nangis ya, nggak boleh. Kenapa? Dia bilang, iya nggak boleh Pak Mali, itu maksudnya kamu harus ikhlas ini. Sedangkan kita harus azan di sebelah kupingnya dia. Ya Allah, saya tuh masih kadang-kadang suka kebayang gitu ya. Wah ini sih nangis, saya bilang, ada caranya nangis ya. Akhirnya udah, saya azan, nggak ada perasaan mau nangis sedikit pun sama sekali. Dan itu setelah baru dikuburin, semua selesai, azan selesai, baru saya nangis. Di situ saya cuman bilang, yang buat kita seperti ini tuh sebenarnya mama saya. Dia meyakinkan saya kalau dia ada di tempat yang lebih baik. Bukannya istilahnya saya jadi kayak menangisi dia, enggak, dia ngasih tahu kita semua. Sampai papa saya juga bilang sama seperti saya, papa tuh mau nangis banget tuh, cuman papa nggak bisa nangis, papa nggak tahu kenapa. Sama persis yang saya rasain. Nah di situ saya mau ketika endingnya, ketika saya meninggal, saya mau seperti dia, gimana caranya itu. Masya Allah. Tapi kenangan-kenangan terindah sama mama itu apa aja sih yang nggak bisa dilupain? Sebenarnya dunianya dia sama sekali nggak mikirin itu sih. Dia selalu, saya ngasih uang sama dia, saya juga baru tahu kalau terakhirnya ketika mama udah meninggal, papa bilang sama saya, kamu tahu nggak uang yang kamu kasih itu semuanya nggak ada buat mama, dan semuanya buat saudara, buat orang-orang di Purwakarta. Mama kan di Purwakarta ya, ada dari buat tukang beca, buat ini. Pansan mama itu nggak pernah pakai tas yang branded, barang juga nggak ada, baju nggak ada, maksudnya biasa aja semuanya. Jadi di situ saya juga kalau keinget tuh suka, ya Allah, saya bilang. Di situ saya belajar sih gimana caranya, mungkin semua itu memang sedekah itu salah satu yang buat saya itu sangat percaya bisa menenangkan saya di kehidupan setelah ini sih, saya bilang. Makanya saya sekarang ya, uang bukan segalanya buat saya. Jadi benar-benar saya sih mau ya kaya, cuman saya tidak mau dibudakin sama uang sih. Benar-benar saya cukup kok sekarang. Kalau memang udah lebih gitu ya, saya selalu ingat kalau emang sebagian rezeki saya itu bukan milik saya, itu cuma perantara aja. Saya akan kasih ke orang lain. Mungkin rezekinya dia tapi melalui saya. Jadi enteng aja ngeluarin ya, mau berapa. Ya benar juga ya. Karena sebanyak-banyaknya kita punya uang, di mall kalau kita beli semua bajunya yang dipakai juga cuma satu. Sebanyak-banyaknya kita bisa beli mobil, yang kita pakai juga satu, nggak semua langsung beritetan kita duduk di dalamnya, Ustaz ya. Waduh. Ini menarik. Jadi sosial eksperimen yang berangkat dari kesadaran-kesadaran yang seperti ini. Walaupun Baim kan tidak ya mengeksposnya lah bahwa gue ngelakuin ini karena sedekah, kan enggak. Dia bahasanya sosial eksperimen gitu ya. Inilah yang kemudian bisa menggerakkan ketulusan itu menjadi sebuah produktivitas yang sangat terasa di publik itu. Ini yang dibilang tadi hilang. Nah cuma buat Baim nih ya, dengan semua kebaikan-kebaikan, saya juga perlu kasih masukan. Sebab ini penting. Kan baru jadi ayah, ya kita udah pengalaman jadi ayah. Oh ya udah, anaknya udah mau jadi ayah juga. Iya udah mau jadi ayah gitu. Jadi ada ayah biologis, ada ayah ideologis. Ayah biologis itu membesarkan badannya, nanti besarnya jadi monster. Nah ibunya Baim tadi itu tanpa dirasa menjadi Baim seperti ini sebetulnya sudah menjadi ibu ideologis. Tapi memang nggak mengekspos, ini pengaruh. Jadi dia bersedekah pakai uang anaknya, sebetulnya itu karena cintanya pada anaknya dan pasti ada doa di situ. Itu kontribusi besar ibu terhadap perilaku Baim dan popularitas Baim. Jadi Baim ini sebetulnya di backup oleh orang tulus yang menggandakan aset Baim dengan cara dari langit kekuatannya itu. Dan akhirnya Baim merasakan, nggak telat sih,
setelah meninggal dunia. Iya. Tapi mudah-mudahan Keanu gitu jangan sampai ngelihatnya belakangan gitu. Oh, iya. Dari sekarang Baim harus jadi ayah ideologis. Tapi karena dia ada di Instagram saya udah posting itu. Tinggal pulang ini lihat aja. Saya bicara 8 menit di situ tentang ayah biologis dan ayah ideologis. Supaya waktunya nggak panjang. Waduh, Masya Allah. Saya juga dikirimin ya, Ustaz. Follow aja ke Instagram. Ya udah follow. Wah, Ustaz Baim, juga cari follower juga. Baim juga follow saya kok. Oh, Baim ya, Baim. Tapi tujuannya bukan viral-viralan. Itu udah masa lalu lah. Subscribe, share, and like itu masa lalu. Tapi kan emang Ustaz udah viral. Iya masa lalu. Oh iya iya iya. Sekarang kita perbaiki, jangan sampai bekas-bekas buruk kita di jejak digital itu menjadi persoalan di akhirat kelak. Oh iya benar sekali ya. Makanya kalau Baim melihat konten saya itu setelah 1 juta saya hapus semuanya. Ini kan baru berapa postingan itu. Itu edisi bertaubat sebetulnya. Oh gitu. Walaupun isinya ceramah, walaupun isinya kebaikan, saya hapus semua. Kenapa dihapus? Ya itu saya ingin memulai dari awal lagi. Bahwa semua yang saya posting itu saya udah taubat kepada Allah kalau mengandung ria. Dan mudah-mudahan setelah ini adalah karena Allah aja. Walaupun itu nggak saya sebutin hari ini, saya ceritain aja. Kenapa postingannya itu cuma sedikit. Jadi saya nggak ada urusan lagi sama promo-promo, viewers, likers, apalah, nggak penting lagi. Yang penting adalah bagaimana menjadikan ini sebagai sarana kebaikan. Nah saya lihat mudah-mudahan pesan saya untuk Keanu, karena saya ikut sayang juga sama dia. Ya, ikut sayang, diam-diam dari jauh ikut mendoakan. Karena kan ketika diposting orang yang nggak suka bisa saja mengeluarkan kesel, mata dengki kan. Nah saya yang punya kewajiban mendoakan si Keanu juga semoga terbebas dari mata dengki. Sehingga membuat dia jadi anak yang nggak bagus. Itu hal-hal yang Baim mungkin nggak lihat dari peristiwa ibunya itu. Iya, saya rasa sih Ustadz banyak yang sayang juga sama keluarga Baim ya, yang ikut mendoakan keluarga Baim. Di antara mungkin ada yang melihat juga lebih saking tajubnya juga kan bahaya ya. Tajubnya ada juga mungkinnya ada juga yang dengki, tapi banyak juga yang mendoakan gitu. Apalagi anaknya, saya kalau ngeliat tuh gemes sih sebenarnya. Itu anaknya nih kayaknya baru dilihat matanya aja udah kayak mau bercanda gitu. Jadi ngeliat mata anaknya pengen nyubit. Kalau ngeliat mata bapaknya pengen aduh, bapaknya kita merasa di prank. Oke. Wah, kira-kira saat kalau untuk nasihat buat kita berdua kira-kira apa nih Zat? Sama-sama mungkin geraknya juga di sosial media, sama-sama juga di depan masyarakat. Nih nasihat buat kita apa Zat? Sebetulnya posisinya Ari sama Baim ini strategis sekali. Tentu saya dari sudut pandang keagamaan, sudut pandang dakwah, sudut pandang keumatan, sudut pandang kebangsaan, sudut pandang keindonesiaan, dan sudut pandang dunia Islam global gitu, atau dunia secara keseluruhan. Ini zaman Anda harus leading. Dan Anda sudah pada posisi itu sebetulnya. Ari punya konten yang luar biasa, Baim juga punya konten yang luar biasa sesuai dengan karakter masing-masing. Dan Anda jangan merasa lagi bahwa nanti sekarang itu periode Anda. Nah, apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah jadilah trendsetter kebaikan. Trendsetter kebaikan yang gak usah dibuat-buat. Ya mengalir apa adanya aja. Ari jadi Ari pasti karena ada orang tuanya yang baik, sama seperti Baim. Nah tinggal keluarga. Nih kalau keluarga kata kuncinya satu, karena kan bagaimanapun juga publik melihat Baim dari sisi keluarganya. Ya, yang tadinya cuek sama istri ngeliat Baim kemudian jadi care, yang cuek sama anak itu jadi care gitu ya. Karena banyak juga bapak sayang sama bini nggak sayang sama anak gitu, ada juga gitu ya. Ada yang anak nggak sayang bini, ada juga. Ada, lihat ya gitulah, kalau lihat anak tuh inget anak sendiri, lihat anak orang. Benar. Lihat bini orang lupa bini sendiri, ada juga. Oh ya juga gitu. Nah, tapi gini maksud saya bahwa jadilah trendsetter kebaikan. Trendsetter kebaikan ini ada pada Anda berdua. Dan itu saya titipkan lah. Walaupun dengan gaya nggak usah pakai simbol-simbol yang terlalu kental. Tapi seperti ini sangat bagus. Iya. Jadi dengan konten-konten yang cair, tapi mengarah ke arah yang positif. Ya, dan satu lagi kalau boleh saya pesan ini titipan konten. Anda sudah dilihat menjadi sebagai kepala rumah tangga yang baik. Nah, jadilah ayah ideologis sekaligus ayah biologis. Masya Allah. Terima kasih nasihatnya Ustaz. Berarti Baim ditunggu anak keduanya. Iya dong,
mau cepet-cepet. Cepet-cepet. Kira-kira mungkin Mbak Im mau ada pertanyaan atau apa, silahkan kita berikan kesempatan. Kalau saya sih sampai sekarang sih alhamdulillah sih baik sama istri, cuman terkadang saya tuh ada perasaan untuk mengajarkan. Saya tuh percaya kalau kita Islam itu sebenarnya nggak usah mengajarkan ya. Saya saya jujur aja, saya tuh belajar banyak sebenarnya dari Dude Harlino. Jadi saya itu waktu tahun berapa itu ya, 2015 kali ya, saya melihat dia itu memang kok ini orang rezekinya ada terus ya, apa ya yang nggak dibuat dia, yang dibuat dia nggak dibuat gua, apa ya. Waktu itu dia pernah puasa, tiba-tiba pas di tengah-tengah siang gitu ya, ditanya, udah makan? Dia bukan bilang puasa, tadi dia bilang udah, dia bilang, saya ingat banget semuanya. Terus habis itu pas maghrib tiba-tiba dia berdoa, ini orang puasa ya? Akhirnya saya nanya dia, Dre, itu puasa ya? Iya. Oh, jadi dari suatu hal yang simpel itu saya sangat belajar banget ya. Oh, dia tuh begini kok puasa ya, mendingan dia sama Allah aja yang tahu ya. Besoknya saya ikutin, sama sholat duhanya. Jadi kalau saya lihat tuh Islam itu tidak perlu mengajarkan ya, dirinya itu adalah Islam gitu loh. Dan itu saya sangat percaya banget. Jadi pas saya sama Paula tuh saya malah mempertanyakan apakah memang saya harus seperti itu atau memang saya harus mengajarkan. Terkadang juga saya tidak mau memaksakan, karena waktu dulu juga sempatlah saya pacaran sama orang dan dia mau kawin sama saya, tapi saya tahu dia pindah ke Islam, dia waktu itu Kristen, mau pindah Islam gara-gara saya, dan saya bilang itu akan sangat berat buat saya. Orang Islam yang benar aja untuk sholat aja susah, apalagi dia cuma berubah gara-gara saya mau itu dari hati dia. Nah sama seperti Paula sekarang, saya berpikiran kalau saya boleh nanya sama Ustadz, apa ya yang seharusnya saya lakuin supaya memang dia itu menjadi seseorang yang istilahnya takut banget sama Allah, tapi saya pun tidak mau ojok-ojokin begitu, saya maunya dari dia sebenarnya. Nah apa yang harus saya lakuin ya Ustadz? Ya pertama itu sudah benar tuh tadi, jadi Islam itu built in kan dengan diri kita. Ya kita kan di rumah nggak bisa nggak bisa jaim kan, apa adanya, kelihatan semua sama istri kelakuan kita. Jadi ketika mulainya dari situ udah bagus. Yang kedua, tetap namanya istri itu butuh imam. Jadi kalau terlalu dicuekin, dianggap belajar lepas sendiri, itu juga salah. Salah. Nggak bisa sepenuhnya dilepas, karena perempuan itu ya butuh pembimbing. Dia menikah tuh butuh imam gitu. Dia punya suami itu dia butuh pemimpin. Nah pemimpin harus punya narasi. Nah cuma kan jangan narasi pendekatan power, enggak. Kan istri itu mitra. Jadi ya bisa bahasa kesetaraan aja, nggak usah ngajarin. Tinggal bilang, kalau menurut gue kayak begini, menurut lu bener nggak gitu. Nah, itu, paling nggak itu menjadi sudut pandang baru kan buat dia. Ya egaliter, nggak doktrin, nggak harus power pendekatannya. Tapi lewat perilaku aja kayak puasa, kemudian mulai sholat, baca Quran. Selebihnya dapat ilmu dikit, share. Menurut lu gimana gitu. Tapi jangan lewat WA mulu, ini bahaya juga, suka salah nangkep. Ya apalagi situasinya lagi sensi, lu kirimnya WA, ini maksudnya apa nih? Kan gitu. Apa maksudnya baik jadi enggak. Tapi kalau sifatnya kesetaraan, saya pikir itu lebih gampang diterima. Oh, iya. Tapi sama istri udah berduaan terus kok, jadi kayaknya nggak perlu pakai WA, langsung ngomong. Linknya udah langsung hafal kok. Ini ada linknya nih dari YouTube-nya nih, langsung begitu. Orangnya orang YouTube soalnya. Iya. Tinggal dibagi dua aja waktunya, waktu untuk publik kemudian ngeprank, waktu serius sama istri gitu, ada momen-momen khusus yang dia mesti bagi di situ. Masya Allah ya pasti memang momen khusus dengan istri sudah terbukti saat udah gede anaknya. Gitu. Waduh terima kasih nih waktunya Im. Makasih. Jangan lupa kirim potongan sambung ayatnya Im ya. Oh iya. Ayatnya Mbak Im ini ayatnya panjang beliau. Apa ayat? Dia mau baca surat Al-Mulk tuh pilih ayat yang paling panjang. Tugasnya berapa ayat? Satu orang satu. Tapi panjang. Panjang deh. Yang mana ayatnya? Paling pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Benar itu. Wah itu sih ngusir diri sendiri kalau itu judulnya. Tapi katanya mau pakai langgam Ustaz. Jadi lagi dilatih dulu.